Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan sebuah kesalahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Kalian sudah membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Berarti sudah tahu ya hari ini kita akan belajar apa? Oke, coba sekarang perhatikan gambar di samping. Kira-kira ini merupakan jenis iklan apa ya? Ada yang tahu? Oke, tepat sekali. Gambar yang tadi merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat tuh apa sih, Bu? Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum yang berkaitan dengan adat istiadat, agama, dan suku bangsa. Nah, iklan layanan masyarakat juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama, sebagai informing atau memberi informasi kepada masyarakat mengenai program atau layanan serta aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan sosial. Yang kedua ada persuading atau berarti membujuk masyarakat untuk ikut serta dengan program pemerintah. Yang ketiga ada reminding atau artinya adalah fungsi mengingatkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu ada adding value, itu artinya adalah periklanan bisa memberikan nilai tambah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang iklan. Yang pertama, ada iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Jadi kita sebelum memasang iklan, kita harus tahu nih sasarannya tuh ada di mana gitu. Terus yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk memasang iklan. Kira-kira waktu yang tepat tuh kapan ya? Oke, dan yang terakhir itu membuat biaya perhitungan iklan dengan teliti. Nah, yang selanjutnya ada cara-cara untuk memeragakan iklan. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil dengan penuh percaya diri, menjadikan sketsa gambar sesuai dengan naskah sebagai pedoman berakting, dan hafal dengan naskah yang dibawakan. Oke, sekarang coba kita perhatikan ya contoh iklan yang ada pada gambar di sini. Kira-kira adakah yang berani untuk meragakan iklan yang ada pada gambar di samping? Oke, coba kita peragakan bersama ya. Di sini kediaman ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Oke, nah tadi kita sudah memperagakan nih iklan yang ada di samping ini. Kira-kira kalimat iklan yang ada pada gambar di samping ini itu yang mana ya kalimatnya? Oke, tepat sekali. Kediaman ada ketika kita mau menerima perbedaan. Itu adalah contoh kalimat iklannya. Nah, selanjutnya kata kuncinya nih. Kata kuncinya apa ya dari iklan yang ada pada gambar di samping? Oke, kata kuncinya adalah menerima perbedaan. Nah, selanjutnya keberagaman. Kira-kira dari gambar di samping itu tergambar keberagaman apa saja ya? Oke, benar sekali. Ada beragam suku, agama, dan ras yang berbeda dari gambar di samping. Nah, selanjutnya ada makna. Kira-kira makna apa ya yang tergambar pada iklan di samping?
Oke, tepat sekali. Kita harus tetap bersatu walau berbeda suku, ras, dan agama. Jadi kita tidak boleh bermusuhan, kita harus tetap bersatu walau terdapat perbedaan suku, terdapat perbedaan ras, dan terdapat perbedaan agama. Oke, yang selanjutnya, dalam sebuah kelompok pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Seperti yang ada pada gambar di samping, itu terdapat keberagaman suku, juga terdapat perbedaan agama ya, dan terdapat perbedaan ras juga tuh yang ada pada gambar di samping. Nah, kira-kira kalau kalian disuruh pilih, kalian lebih suka bekerja sendiri atau bekerja kelompok? Oke, ternyata cukup imbang ya jawabannya. Ada yang lebih milih bekerja sendiri, ada yang lebih milih bekerja kelompok. Sekarang Bu Syifa ingin menampilkan beberapa kelebihan dari bekerja sendiri dan bekerja kelompok. Yang pertama, itu bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri, kelebihan dari bekerja sendiri. Yang kedua, itu hasil pekerjaannya sesuai dengan kemampuan sendiri. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap kemandirian. Kalau bekerja kelompok, kelebihan yang pertama itu pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaannya cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, hasil pekerjaan juga lebih memuaskan. Selanjutnya, lebih produktif karena banyak yang diselesaikan dan meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan toleransi. Nah, tadi kelebihan, sekarang kita akan membahas kekurangan. Kalau dari bekerja sendiri itu, kekurangannya yang pertama, pekerjaannya terasa lebih berat karena dilakukan sendiri ya. Yang kedua, pekerjaannya tidak cepat selesai. Terus, produktivitas pekerjaannya juga sedikit dan mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Kalau bekerja kelompok, kekurangan yang pertama itu tidak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan. Perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik ternyata. Terus, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa orang saja. Dan adanya konflik akan mengganggu pekerjaan dari kelompok itu sendiri. Oke, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bekerja sendiri dan bekerja kelompok, kira-kira lebih banyak positifnya yang mana ya? Atau lebih bermanfaat yang mana? Kerja sendiri atau kerja kelompok? Sama-sama memiliki bagian positif ya. Nah, sekarang kita lanjut akan belajar tentang keberagaman corak batik. Keberagaman corak batik merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motifnya dan warna tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat akan makna yang luar biasa. Ternyata motif dan warna dari setiap batik yang kalian biasa lihat itu tidak hanya menampilkan sebuah keindahan loh, anak-anak, ternyata itu juga ada maknanya. Oke, sekarang kita akan belajar alat dan bahan dulu nih. Sebelum membatik, kita kan memerlukan alat dan bahan. Itu apa aja ya alat dan bahan yang diperlukan? Oke, yang pertama itu ada kain mori. Yang selanjutnya itu ada malam atau lilin batik. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ini adalah gambar zat pewarna. Biasanya digunakan untuk mewarnai batiknya. Terus ini namanya canting. Canting ini digunakan untuk melukis batiknya biasanya. Nah, di sini juga ada kompor dan wajan kecil. Selanjutnya ada dingklik atau jengkok yang biasa digunakan untuk duduk sebagai alas untuk duduk ketika kita membatik. Di sini juga ada gawangan, biasanya kita gunakan ketika kita melukis batiknya ya. Itu batiknya, kain morinya tadi ditaruh di gawangan itu. Dan di sini ada bandul untuk sebagai beban mengikat batiknya.
Oke, tadi alat dan bahannya sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari teknik membuat batik. Yang pertama itu ada teknik batik tulis, yaitu batik dibuat dengan teknik menggambar motif di atas kain menggunakan cantik. Nah, cantik ini alat khusus yang digunakan untuk menggambar motif batik di atas kain yang berisi cairan lilin yang tadi itu dipanaskan di wajan sama kompor kecilnya. Nah, biasanya batik tulis ini memiliki keunggulan nilai seni yang lebih tinggi dibandingkan dengan batik yang lain karena dilukis sendiri ya, maksudnya dilukis dengan tangan. Nah, selanjutnya ada teknik printing atau teknik yang paling modern karena menggunakan alat cetak yang canggih. Biasanya teknik ini didukung dengan alat yang sudah berkomputerisasi dalam membuat motif bervariasi, detail yang rapi dan simetris. Biasanya batik ini dijual di pabrik dengan harga murah dan diproduksi dalam jumlah banyak. Oke, yang selanjutnya ada teknik lukis atau colet, yaitu teknik membatik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Jadi biasanya si orang atau pelukisnya menggunakan kuas untuk menggambar dari batik tersebut gitu. Nah, biasanya teknik ini membutuhkan jiwa seni yang tinggi. Oke, yang selanjutnya ada teknik ikat celup atau teknik jumputan, tritik, sasirangan, dan pelangi. Biasanya teknik ini yang paling sering kita praktikkan ya. Contohnya itu dengan mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna gitu. Nanti setelah diangkat dari larutan pewarna, ikatannya dibuka, itu akan membentuk sebuah motif dari ikatannya tersebut. Yang selanjutnya ada teknik cap atau teknik batik menggunakan stempel. Nah, canting cap akan meninggalkan motif yang disebut dengan klise. Canting cap ini membuat proses pemalaman lebih cepat. Jadi, menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teknik batik. Sekarang Bu Syifa akan menampilkan beberapa motif batik yang ada di Indonesia nih. Yang pertama ini ada motif kawung. Motif kawung itu berasal dari Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya ada motif parang. Ini berasal dari Pulau Jawa. Ada motif Megamendung. Ini berasal dari Cirebon. Ada motif simbut. Ini berasal dari Banten. Selanjutnya ada motif tumpal. Ini berasal dari Pekalongan. Ini ada motif tubuh, ini berasal dari Ternate. Ini ada motif ulum sari, ini biasanya kita temukan di Bali karena ini berasal dari Bali. Oke. Dan ini motif sekar jagat yang biasa kita temui di Yogyakarta karena ini berasal dari Yogyakarta. Oke, sampai di sini paham ya tentang alat dan bahan membatik, motif-motifnya dan teknik membuat batik. Nah, kita akan lanjut ke satuan waktu. Nah, satuan waktu itu terdiri atas bermacam-macam. Di antaranya ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Oke, kita akan mulai mempelajari satuan waktunya. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Yang selanjutnya 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 3 caturwulan. Satuan waktu yang selanjutnya ada 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Oke, sekarang coba kita berlatih bersama ya.
Di sini ada contoh soal nih. Kita akan ubah jam menjadi menit. 2 jam sama dengan berapa menit ya? Oke, kalau 1 jam sama dengan berapa menit? 60 ya. Oke, kalau 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60. Sama dengan 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang selanjutnya. 1/4 jam sama dengan berapa menit? Oke, coba kita ingat-ingat lagi tadi. 1 jam sama dengan berapa menit ya? Oke, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1/4 jam sama dengan berapa menit? Berarti 1/4 dikali 60. Oke, ini bisa kita coret. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Oke, berarti 1/4 jam sama dengan 15 menit. Oke, coba kita lihat contoh soal yang selanjutnya ya. 0,25 jam sama dengan berapa detik? Oke, coba tadi kita ingat-ingat kembali. 1 jam itu sama dengan berapa detik ya? 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti 0,25 jam itu sama dengan berapa detik? Caranya kita akan mengubah 25 ini menjadi pecahan. Berarti 25/100. Kenapa bisa per 100? Karena angka di belakang komanya itu ada 2. Jadi per 100. Nah, ini bisa kita kecilkan? Oke, jadi berapa kalau dikecilkan? Tepat sekali, jadi 1/4. Berarti 1/4 dikalikan 3.600 sama dengan 900. Sehingga 0,25 jam sama dengan 900 detik. Nah, yang selanjutnya 480 menit sama dengan berapa jam? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 480 itu kita bagi dengan 60. Berarti kita bisa tulis di sini 480 dibagi 60. Oke, bisa kita coret. Hasilnya adalah 8. Nah, berarti 480 menit sama dengan 8 jam. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari di awal kita belajar tentang iklan layanan masyarakat, fungsinya dan cara meragakannya. Kita juga belajar alat dan bahan yang digunakan untuk membatik, teknik-tekniknya, dan motif-motifnya. Dan terakhir tadi kita belajar tentang satuan waktu, cara mengubahnya dari jam ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke detik. Nah, terima kasih banyak ya anak-anak ibu yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Pembelajaran tema 3, subtema 3 sudah selesai. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.